Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself. Selamat pagi kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau tinggikan Dia, sembah Dia, saudara. Sebelum kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi ini Tuhan kami datang untuk menyembah, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau hadir tempat ini dan melawan setiap hati kami yang hadir pada pagi ini Tuhan. Berkati ibadah Tuhan pada pagi hari ini dari awal pertengahan ke dalam kasih kuasa. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup melawan setiap hati kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap beri yang terbaik oleh pujian penyembahan kami Tuhan dengan Engkau Tuhan. Mari jemaatnya siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Dialah setiap pengagungan kami,
pujian kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku. Mari katakan seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Mari katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihi seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam tebus hidupku. Mari katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari katakan seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
hadirat Tuhan pada pagi ini, saudara. Dan kita melihat setiap kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kasih-Nya seperti mentari yang selalu bersinar dan tidak pernah padam, saudara. Itulah kasih Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan pada pagi ini, saudara. Mungkin saudara pada pagi ini ada beberapa yang dalam pergumulan yang berat, ada yang sakit, tapi kita mau serahkan di kaki Tuhan pada pagi ini, karena kasih-Nya begitu luar biasa. Iralah mosyik, iralah lapapapa. Mari sembah Dia, mari akurkan Dia. Inatakala mosyik, iralah lapapapa. Iralah lapapapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kasih Tuhan di hidup Bapa, di hidup kami Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Raja kami, yang kami tinggikan dan muliakan di depan kami, Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, amin Tuhan. Ditinggikan Yesus Tuhan.
Siap puji Tuhan pada pagi ini saudara? Siap memuji Tuhan? Haleluya. Hari ini hadir jadikan Tuhan. Kita mau bersuka bagi nama Tuhan. Ada yang saudara kasih tos kanan kita mau bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau menari, kita mau lompat bagi nama Tuhan, Mbak Saudara. Kita mau bersuka cita. Ada amin. Berikan sorak-sorai dan bagi nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Dalam Tuhan, lo katakan bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka. Dalam Tuhan, lo katakan bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, Bersuka, amin. bersuka dalam Tuhan, sekarang Bersuka, bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka cita. Salam bersuka, bersuka cita. Bersuka citalah. Ada amin, Mbak Saudara. Kita pernah raguan kesetiaan Tuhan di depan kita. Tuhan yang luar biasa di depan kita. Berikan sorak-sorai nama Tuhan. Dengan Tuhan. Haleluya. Kita mau Tuhan berikan yang terbaik oleh pujian kita doa saudara pada pagi hari ini. Kita mau melompat bagi nama Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang
katakan Yesus kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu Tuhan, bagiku senantiasa dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Ada bagian saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan dan kita ada, sudah ada, amin. Bapak saudara, dialah satu-satunya penebus dalam depan kita, ada, amin. Berikan sorak saya terbagi nama Tuhan. Bersorak-sorak. Param pam 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 pam. Bersorak-sorak, muliakan namanya yang berperangkat di kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Bersama katakan satu penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey, 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 hey. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kepunyaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya yang berperangkat di kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Mari sama-sama katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut,
Param pam 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 pam. 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 Lomba saja. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selalu bersaudara, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya, kita ada sembah dengan Dia. Tiba saatnya yang terbaik melalui persembahan kita dengan Tuhan pada pagi ini. Saya minta Ibu Ira untuk berdoa. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan menabur buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kami dengarkan, mari siap dengan firman Tuhan pada pagi jelang siang hari ini. Bila semacam menjadi berkat, ada satu sukacita yang luar biasa. Karena ada kemenangan dari bagi kita. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari katakan sama-sama, ku yakin. Yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
seduk banget di dalam Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ya, ini yang kami yakini dalam kehidupan kami ya Bapak, bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan saat Engkau ada dalam kehidupan kami pasti menang dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Bisa berkumpul bersama di tempat ini, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik banget dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang minggu ini kami telah beraktivitas, melakukan tugas kami, bekerja, melakukan kewajiban kami. Dan pada siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk duduk di tempat ini. Itu karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kami Bapak, yang akan mendengarkan firman-Mu maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kami semua beroleh kekuatan dan perubahan hidup dalam kehidupan kami, menjadi pelaku-pelaku dalam kehidupan kami Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Silakan duduk. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang makna Natal. Gak kerasa ya, udah Desember ya. Cepet banget. Tahu-tahu udah di penghujung tahun. Minggu lalu udah dikhotbahkan juga sama Pak Dian. Kita sudah siap mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun baru nanti 2024. Oke, kita akan berbicara tentang yang namanya makna Natal. Karena begitu banyak orang sampai saat ini, bahkan orang Kristen pun juga memaknai Natal kurang benar, kurang menyeluruh juga saudara-saudara. Kalau ngomongin Natal ya seperti ruangan ini ya, didekorasi dengan ornamen Natal. Yang hobinya nge-mall juga tiba-tiba mbaknya pakai topi-topi Santa gitu ya, pakai bandu-bandu rusa gitu. Nah, saudara-saudara, ini adalah makna Natal yang saya rasa itu cuman sebagian kecil aja. Tapi kita pagi ini kita akan belajar mengenai Natal secara menyeluruh, secara benar saudara-saudara. Kalau kita ngomong tentang Natal selalu kita ngomong ya, seperti saya sudah tulis, yaitu Natal bukan tentang menyenangkan diri sendiri tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Seringkali ngomong Natal tuh rasanya ngomong udahlah berarti kita Natal kita mudik, lalu kita beli baju baru. Kayak ibu-ibu di tempat ini bentar lagi kan mau perform gitu ya, minggu depan ya beli baju, bikin baju baru samaan gitu ya. Nah, ada juga yang prepare, wah siap menerima berkat Tuhan, yaitu apa? THR gitu ya saudara-saudara. Yang terima THR puji Tuhan, yang gak terima ya gak apa-apa, sabar ya. Nah saudara-saudara, ada begitu banyak makna Natal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi seringkali cuman setengah-setengah dan bahkan tidak sampai level benar. Cuma sampai level baik saja. Kayak tadi saya bilang tadi mengenai hal-hal yang tadi dipersiapkan juga gereja especially kita mempersiapkan Natal, ada yang latihan Natal, ada yang dekor dan segala macamnya. Itu sampai di level baik saja. Tidak sampai ke level benar. Baik, itu semua baik.
Baik karena apa? Ya kita kan pengen memberikan yang terbaik sama Tuhan, pengen memberikan yang oke, mempersembahkan yang oke. Tapi itu dibilang baik karena hanya sampai level jasmani kita saja. Baju barulah, makanan-makanan lah, ngumpul-ngumpul lah, THR, latihan-latihan, dekor-dekor itu semua hanya sampai di level jasmani kita saja. Bahkan paling jauh mungkin sampai level jiwani saja. Wah kita merasa senang, kita ngerasa bersuka cita. Wah apalagi orang-orang Kristen ya, udah mulai Desember gitu. Wah lagu-lagunya lagu-lagu Natal di mana-mana. Yang pemain musik pasti ngerti ya. Wah Michael Bublé keluar dari goa gitu ya. Lagu-lagu Natal Mariah Carey semua keluar semua. Nah tapi buat pengurus gereja makna Natal pasti lain ya. Wah rapat-rapat lah, latihan-latihan lah. Apalagi teman-teman musik, jangan lupa ya latihan ya. Jangan lupa didengar ya, gitu-gitu ya saudara-saudara. Nah itu semua baik dan menyenangkan rasanya sampai di level jiwa saja. Jiwa kita merasa senang. Tetapi kita kurang memaknai Natal secara menyeluruh, secara benar juga. Cuma sampai level baik aja. Nah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana sih memaknai Natal secara menyeluruh dan secara benar. Kita buka ayatnya dulu ya. Matius pasal 2 ayat yang ke-9 sampai 12. Cuma 4 ayat saudara-saudara kita baca bersama-sama ya. Di depan sudah ditayangkan. Matius pasal 2 ayat 9 sampai 12. Oke, kita siap baca ya. Kita baca bersama-sama ya, cuma 4 ayat saudara-saudara. Sekali lagi Matius pasal 2 ayat yang ke-9. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Lanjut tolong slide-nya. Nah selanjutnya, saudara-saudara, yang namanya Natal kita kan berbicara tentang makna yang menyeluruh secara Natal. Jangan cuma setengah-setengah ya, wah baju baru, THR, mudik, bukan itu aja. Tetapi kita bicara Natal secara menyeluruh. Karena salah satu makna Natal yang terpenting adalah perubahan status manusia. Saudara-saudara, kita ini manusia. Sebelum Yesus ada di dunia ini, sebelum Yesus lahir, lalu beranjak dewasa, lalu Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib. Saudara-saudara, kita ini memiliki status sebagai kandidat kuat penghuni neraka. Karena apa? Karena kita adalah orang berdosa. Sekuat apapun kita pakai tenaga kita, sekuat apapun kita pakai kekuatan kita, tidak akan bisa saudara-saudara untuk masuk kerajaan surga. Thank you. Tidak akan pernah ada orang yang bisa melakukan firman Tuhan 100%. Enggak ada saudara-saudara. Hanya Henok yang beberapa minggu lalu Pak Wim katakan ya di tempat ini. Henok kudus banget hidupnya. Saking kudusnya Tuhan enggak pakai nunggu lama. Wih, nunggu dia mati dulu deh baru nanti kita ketemu. Enggak, langsung diangkat sama Tuhan saking hidupnya kudus. Nah, tapi lihat ya di Alkitab aja tercatat cuman Henok aja. Bagaimana dengan kita dong nasib kita? Enggak, kita ini makanya saya tidak bilang tadi, kita adalah calon kandidat kuat penghuni neraka. Karena enggak mungkin bisa hidup benar. Saya udah sering ngomong juga di khotbah-khotbah saya. Mungkin kita bilang, anak kecil tuh pasti masuk surga tuh. Kenapa anak kecil masih polos gitu katanya. Saudara-saudara, berapa kali sih saudara-saudara lihat anak-anak saudara masih kecil. Enggak ada yang ngajarin bohong. Bisa bohong sendiri. Enggak ada yang ngajarin untuk memanipulasi sendiri. Siapa sih yang ngajarin? Enggak ada yang ngajarin anak kita ngelakuin itu. Tapi mereka bisa sendiri. Karena memang kita manusia ada DNA dosa.
dalam hidup kita. DNA yang kayak turun-temurun dari Adam, Hawa terus turun-turun sampai detik ini. Semua manusia itu berdosa. Perbuatannya pun perbuatan dosa yang dilakukan. Firman Tuhan bilang ya, aku tuh pengen lakuin yang baik. Tapi yang aku lakuin malah hal yang sebaliknya. Karena memang udah dari sononya kita udah DNA-nya udah DNA dosa. Kita nggak bisa melawan itu saudara-saudara. Tapi di mata Tuhan, Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan gak bisa melihat hal seperti itu. Tuhan gak bisa melihat manusia ciptaannya sendiri, dengan tangannya sendiri dia menciptakan. Catat ya, satu-satunya ciptaan Tuhan yang diciptakan pakai tangannya Tuhan, itu hanya manusia. Ciptaan Tuhan satu-satunya diciptakan pakai tangannya sendiri, repot-repot, susah-susah dibandingkan dengan yang lain. Bikin bumi loh cuma pakai berfirman, tetapi membuat manusia pakai tangannya sendiri. Tuhan kasihan banget lihat kita saudara-saudara. Tuhan kasihan lihat kita manusia ciptaannya yang paling disayang menjadi calon kandidat kuat penghuni neraka. Udah berusaha susah payah masih gak bisa berbuat yang benar saudara-saudara. Nah karena itu Tuhan di dalam bulan yang memaknai Natal ini, Tuhan makna Natal secara menyeluruh di mata Tuhan adalah perubahan status. Manusia yang sebelumnya dikatakan hampir pasti mengalami kematian kekal, memiliki kemungkinan untuk mengalami kehidupan kekal. Saya masih bilang kemungkinan ya saudara-saudara ya. Karena selama kita belum percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak bisa masuk surga saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kita puji Tuhan banget. Makanya kita bersuka cita banget ya di Natal ya. Wah Tuhan hadir. Tuhan rela repot-repot datang ke dunia menjadi manusia. Lalu Tuhan mengambil rupa seorang manusia lahir di kandang domba yang hina demi kita saudara-saudara. Karena Tuhan pengen kita ini memiliki satu kemungkinan, memiliki satu peluang untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga saudara-saudara. Jadi itu sudut pandang Natal di mata Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Kalau Tuhan tadi melalui Natal merubah status kita yang calon kuat banget masuk neraka bisa memiliki peluang untuk masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus merubah hidup kita sehingga kita memiliki makna Natal yang menyeluruh. Bukan cuma Tuhan aja yang mengubah, tapi kita juga mengubah kehidupan kita. Jadi ada dua arah ya. Tuhan bukan cuma Tuhan aja yang turun ke dalam dunia lalu menyelamatkan manusia. Wah, Tuhan kan sudah turun ke dalam dunia, sudah menebus hidup manusia. Oh ya udah, semua orang jadi percaya, lalu semua orang jadi masuk surga. Enggak begitu saudara-saudara. Nyatanya ada begitu banyak orang yang tidak percaya. Sehingga bahkan lebih parah lagi, ada orang Kristen yang percaya tapi sayang hidupnya masih belum benar. Karena itulah makna Natal yang menyeluruh bukan hanya secara sudut pandang Tuhan aja untuk merubah status kita yang calon kandidat penghuni neraka menjadi memiliki peluang untuk masuk kerajaan surga, tapi juga kita merubah hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang benar, memiliki makna Natal yang benar. Yang pertama, bagaimana sih caranya untuk bisa memaknai Natal tidak hanya secara menyeluruh, tetapi memaknai Natal secara benar. Tolong dong, poin yang pertama yaitu adalah mencari Tuhan. Tolong dong dibuka di Matius tadi, Matius pasal 2 ayat 9. Saya bacakan ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Kalimat pertama ya, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Mereka mencari Tuhan. Saudara-saudara, ini frasenya bagus banget, ini bisa difoto, bisa dimasukin di sosmed. Kita ini menjadi orang-orang yang mencari Tuhan. Bukannya kita ini kalau dulunya adalah pencari cuan itu kan bisa dibilang keuntungan ya. Bisa berupa harta material atau kesenangan diri sendiri. Kita yang dulunya hobinya mencari keuntungan diri sendiri, lalu kita berubah menjadi pencari Tuhan. Nah, saudara-saudara,
Ini seperti hanya orang Majusi ini. Bukan dia, 3 orang ya, berangkat dari tempat itu, tempatnya raja tersebut, sampai kepada tempatnya Yesus. Saya sempat riset sedikit, tempatnya orang Majus tadi berangkat kepada bintang yang ada di atas tempat itu, di tempat Yesus atau di Bethlehem, itu sepanjang 4.000 kilometer. 4.000 kilometer itu gini perbandingannya ya. Dari Denpasar sampai Jakarta itu 1.100 kilo, saudara-saudara. Denpasar sampai Jakarta itu baru 1.100. Berarti kayak gini saudara-saudara. Denpasar Jakarta, Jakarta Denpasar 2 kali itulah jarak orang yang ditempuh oleh orang Majus itu untuk ketemu Tuhan Yesus. Wih, jaraknya jauh banget saudara-saudara. Tapi kalau zaman sekarang kan enak ya. Wah, apalagi di zaman sekarang udah canggih. Ada yang namanya sleeper bus. Bisa tidur dalam bus dengan nyaman gitu ya. Kalau zaman dulu kan orang Majus berangkatnya naik onta saudara-saudara. Kalau zaman dulu kan ada ini ya, ada Toyota Avanza. Ini bukan di endorse ya. Belum di endorse sama Toyota belum. Zaman sekarang ada Toyota Avanza gitu ya. Daihatsu Xenia. Atau yang lebih kecil gitu. Daihatsu Ayla gitu ya saudara-saudara. Kalau dulu gak ada. Dulu adanya apa? Honda Unta gitu ya saudara. Mereknya beda-beda tapi tetap satu yaitu Unta saudara-saudara. Kenapa sih dibilang unta? Saya paham sih kalau naik kuda, kuda itu cepat tapi jaraknya pendek. Butuh banyak minum, butuh banyak makan, butuh banyak istirahat. Tapi unta sekalipun slow, saya nggak pernah sih naik unta. Ngomong-ngomong ada yang pernah naik unta belum? Tapi gambarannya kayaknya unta tuh pelan deh. Kalau pengen naik unta itu di Sanur ada bisa naik unta saudara-saudara. Nanti bisa di googling sendiri ya. Cari di Google di Sanur tuh bisa naik unta saudara-saudara. Nah, kenapa dipilih unta? Walaupun pelan tetapi maintenance-nya tidak seperti kuda. Dia nggak butuh minum banyak-banyak karena dia bisa menyimpan persediaan makanan dan minuman. Lalu dia kuat, kakinya panjang untuk menghadapi yang namanya padang gurun itu kuat saudara-saudara. Makanya dipilih unta untuk mereka pakai kendaraan sampai ke Bethlehem. Nah bayangin ya perjalanan Denpasar, Jakarta, PP 2 kali naik unta saudara-saudara. Wih itu saya nggak bayang capek banget sih. Kita loh dari Jawa, dari Denpasar ke Jawa ya. Itu naik mobil tuh kadang-kadang kayak rasanya, wih badan patah-patah semua capek banget gitu rasanya. Udah gitu, ini aja udah dipermudah ya lewat tol ya. Lewat tol kita aduh ngantuk lewat tol jalannya lurus. Semua pemandangannya sama terus ngantuk banget gitu ya saudara-saudara. Itu aja kita kerasanya masih kurang nyaman ya dengan perjalanan sejauh itu. Apalagi orang Majus ya. 4.000 kilometer Denpasar Jakarta 2 kali PP naik unta saudara-saudara. Aduh gak kebayang deh gimana. Wih capeknya. Kalau anak zaman sekarang ngomong effortnya gitu ya. Usahanya yang dilakukan tuh wih gede banget usahanya. Nah ini berbicara tentang namanya ada harga yang harus dibayar untuk mencari wajah Tuhan. Saudara-saudara saya udah sering bilang. Menjadi orang Kristen itu gratis. Ya toh. Dikasih tahu kita diajak berdoa. Ayo kita berdoa ya, ikutin saya ya. Tuhan, saya percaya kepada Engkau mati di atas kayu salib. Saya mau Engkau jadi juru selamatku. Amin. Yes. Jadi orang Kristen. Kurang mantap? Datang ke gereja. Pak, saya mau baptis. Baptis di kolam belakang. Bayar? Enggak, gratis juga. Sekali lagi ya. Mengikut Tuhan itu gratis. Tetapi mencari Tuhan ada harga yang harus dibayar. Bahkan harganya mahal banget harganya saudara-saudara. Kalau dari Denpasar, Jakarta mungkin 400 atau 500 ya naik bus ya. Bisa 2 juta lah PP 2 kali. Itu ada harga yang harus dibayar untuk kita dari Denpasar ke Jakarta tadi saya contohkan. Apalagi yang namanya orang Majus. Harus memberi makan unta, memberi minum. Belum lagi mereka makan di perjalanan selama berpuluh-puluh hari. Ada harga yang harus dibayar untuk mencari wajah Tuhan. Di awal tadi saya sudah ngomong ya, yaitu bahwa kita merubah hidup kita. Kita berubah yuk. Kalau yang dulunya kita pencari cuan menjadi pencari wajah Tuhan. Kalau dulunya kita mencari kesenangan diri sendiri, kita ubah untuk mencari kesenangan hati Tuhan, saudara-saudara. Nah, untuk merubah itu memang sulit. Ada harga yang harus dibayar untuk mencari wajah Tuhan. Datang ke gereja seperti ini contohnya, ada harga yang harus dibayar. Yaitu apa? Contohnya nih ya, aduh Pak Prima, saya ini ya dari hari Senin sampai hari Sabtu, saya itu kerja, bangun pagi, harus pergi ke kantor.
Hari Minggu disuruh ke gereja pagi lagi Pak Prima, Pak Prima. Tolong dong dibikin ibadah sore aja Pak Prima biar saya pagi puas tidur gitu ya saudara-saudara ya. Rasanya pengennya gitu saudara-saudara. Apalagi teman-teman yang sekolah nih. Aduh Kak Prima, udah dari Senin sampai Sabtu sekolah berangkat pagi, bangun pagi. Minggu-minggu disuruh datang ke gereja pelayanan lagi gitu ya saudara-saudara. Nah tapi memang itulah wujud daripada kita mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada kenyamanan yang harus dibongkar untuk kita sampai mencari yang namanya wajah Tuhan, saudara-saudara. Tapi percayalah, ada motivasi ya. Kita mampu membayar harga tersebut karena kita tahu saat kita bertemu dengan Tuhan, hidup kita berubah. Lihat tuh orang Majus, harga yang harus dibayar mahal banget, capek banget, lama banget. Belum lagi biaya ini itu. Tapi lihat ketika bertemu dengan Kristus, hidupnya berubah. Kita gak pernah tahu, gak pernah kenal siapa tuh orang Majus. Sampai akhirnya karena ketemu sama Kristus, nama mereka dituliskan di Alkitab. Ya walaupun secara tidak detail ya, nanti bisa di Google juga. Ada nama-nama mereka, orang-orang Majus tersebut. Nah mereka dulunya bukan siapa-siapa, cuma orang Majus biasa aja. Tetapi setelah mereka bertemu sama Kristus, hidupnya berubah. Dari 2000 tahun lalu sampai sekarang nama mereka terus disebutkan oleh orang-orang percaya. Demikian juga dengan kita. Saat kita mencari wajah Tuhan, sekalipun harganya mahal, kenyamanan kita dibongkar. Rasanya kita pengennya hidupnya nyaman-nyaman aja, enak-enak aja sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika kita meninggalkan itu semua, percayalah hidup kita pasti berubah saudara-saudara. Amin. Lanjut ya, kita gak usah panjang-panjang di poin pertama ini. Yang kedua, yaitu adalah berbicara tentang merubah hidup kita yang dulunya penuh dengan sungut-sungut, berkeluh kesah terus, berubah menjadi hidup yang penuh ucapan syukur. Yuk kita buka di ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Wah gak pakai babi bu ya, gak pakai basa-basi, langsung aja. Mereka bersukacita. Lihat sekalipun mereka udah capek banget. Perjalanan yang panjang, jauh, melelahkan saudara-saudara. Tapi mereka bersukacita saudara-saudara. Karena mereka bertemu dengan bintang tersebut. Nah saudara-saudara yuk kita juga yuk merubah hidup kita. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak alasan untuk kita tuh gak bisa bersukacita. Contohnya nih ya kehidupan kita itu pasti ada yang namanya masalah. Selama ada lagu nasional bagus banget. Selama hayat masih di kandung badan. Selama kita masih hidup. Selama masih ada nyawa dalam tubuh kita saudara-saudara. Itu pasti punya masalah saudara-saudara. Itu sudah pasti. Mungkin ada yang bilang ini Kak Prima ada Kak Prima satu orang. Yang hidupnya mungkin gak pernah ketemu masalah. Siapa dong itu? Rafathar Kak Prima. Dari kecil nanti mungkin gede sampai keturunan keberapa dia nggak pernah mengalami masalah Kak Prima. Iya anaknya Sultan kaya banget. Ngomong yang suka nonton ini sosmed pasti ngerti ya saudara-saudara. Siapa Rafathar? Kalau nggak tahu siapa Rafathar nanti dicari di Google aja ya. Nah saudara-saudara sekalipun dibilang wah orangnya kaya, orangnya nggak berkekurangan, 7 turunan nggak habis. Hati-hati jangan-jangan dia keturunan ke-8 lagi. Nggak bercanda. Nah saudara-saudara ada begitu banyak orang yang bilang wah aku tenang, aku nih kaya. Tenang. Aku nih hidupku kuat, aku nih sehat dan segala macamnya. Tetapi ingat selama kita nih masih ada di bumi, selama nih ya kaki kita masih menginjak tanah, pasti ada masalah dalam kehidupan kita yang akhirnya membuat kita bersungut-sungut. Akhirnya membuat kita sama Tuhan tuh kayak menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama kita. Karena apa? Karena hidup kita fokus sama masalah. Akhirnya bersungut-sungut terus. Seperti bangsa Israel ya sering banget dikhotbahkan. Bangsa Israel bersungut-sungut. Makanya gak sampai ke Israel, ke tanah perjanjian. Mereka mati dipagut ular dan segala macamnya. Karena apa? Karena mereka fokus sama capek di gurun. Perjalanan 40 tahun sampai ke tanah perjanjian. Mereka fokus sama itu terus. Kelaparan, aku masih inget tuh bawang-bawang tuh di Mesir. Saya tuh kalau baca Alkitab juga bingung. Kok bisa sih orang kangen sama bawang? Kan aneh ya. Tuhan loh pelihara mereka di padang gurun pakai roti, pakai daging burung puyuh. Kok bisa masih ingat yang namanya bawang? Kan udah dikasih sandwich sama Tuhan. Kenapa masih ingat bawang gitu ya? Mungkin orang Jawa mungkin ya saudara. Gak bisa makan kalau gak pakai bawang ya saudara. Nah bukan orang Jawa.
orang Indonesia maksudnya. Orang Indonesia kan bahan baku paling utama kan bawang gitu ya. Nah saudara-saudara, orang-orang bangsa Mesir waktu itu bersungut-sungut hal yang gak jelas. Sama gak fokus sama tanah perjanjian tersebut. Bersungut-sungut terus, aduh aku capek kepanasan. Kepanasan pada Tuhan loh, kasih tiang awan saudara-saudara. Aduh malam kedinginan, dikasih tiang api sama Tuhan biar gak kedinginan. Kurang apa lagi, masih aja bersungut-sungut, masih aja bikin yang namanya patung lembu emas, disembah lagi. Ih kadang-kadang makanya gak heran ya, ada pembicara suka ngomong ya, bangsa Israel itu tegar tengkuk, bangsa Israel itu ya keras kepala, itu benar kita didasarkan dari apa yang kita miliki, kita tidak akan pernah bersuka cita. Karena kita waktu sudah punya A, pengennya B, sudah punya B, pengennya C, terus sampai Z. Apakah sudah habis sampai Z? Enggak. Terus selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus memiliki keinginan untuk memiliki ini, memiliki itu, terus pengen ini, pengen itu. Wah kayak lagunya Doraemon ya, aku ingin begini, aku ingin begitu. Nggak ada yang tahu Doraemon ya, tahu kan? Nah saudara-saudara, ini saudara-saudara ya, manusia tuh kayak gitu saudara-saudara ya. Kita kalau mendasarkan sukacita dari apa yang kita miliki, tidak pernah bisa sukacita. Karena selalu merasa kurang terus. Gak pernah ngerasa cukup saudara-saudara. Tapi kita belajar, sukacita itu hanya didapatkan dari hati yang bersyukur. Tuhan itu udah baik banget dalam kehidupan kita. Ada orang ngomong gini ya, Pak gimana saya mau bersyukur Pak. Sebab istri saya kan cerewet banget Pak. Gitu. Bersyukur punya istri. Ada banyak orang udah jomblo bertahun-tahun gak punya istri gitu ya. Udah punya istri kamu bersyukur dong. Pak gimana saya bisa bersyukur Pak. Suami saya tuh keras kepala. Udah dikasih tahu anduk kalau habis mandi jangan ditaruh di tempat tidur. Masih ditaruh bertahun-tahun. Saya gak kayak gitu saudara. Bukan, itu bapak yang lain. Saya bukan seperti itu saudara-saudara. Tapi kita harus memandang, ayo bersyukur dong. Bersyukur punya suami. Ada banyak di luar sana cewek-cewek itu jadi apa? Pada jadi pelakor. Cowoknya cuma satu direbutin sama banyak orang gitu kan. Udah punya suami itu bersyukur walaupun suaminya masih punya kekurangan gitu ya saudara-saudara ya. Nah, kita ini dalam kehidupan kita ya. Ayo kita terus bersyukur dalam kehidupan kita sehingga merubah hidup yang penuh sungut-sungut menjadi hidup yang bersuka cita. Saudara-saudara saya mau minta tolong nih. Boleh gak sih tolong lihat kanan dan kirinya lalu bilang, kamu itu pemenang. Kamu itu pemenang. Saya ngomong gini nih bukan karena gak ada maksud saudara-saudara. 3 tahun ini kan yang namanya kita mengalami COVID ya. Itu ngeri banget COVID. Mungkin di awal-awal di tahun 2000 itu gak terlalu ngeri. Di tahun 2021 itu paling ngeri banget. Kalau ada yang masih ingat yang namanya varian namanya Delta. Itu ngeri banget, mematikan banget. Karena waktu itu juga vaksin juga belum terlalu banyak ya saudara-saudara ya. Itu kita lihat berita tuh merinding sendiri saudara-saudara ya. Rumah sakit tuh penuh katanya. Lorong-lorong tuh isinya orang sakit. Bahkan ada berita itu sampai di halaman orang itu dirawat. Di halaman rumah sakit. Catat itu saudara-saudara. Halaman rumah sakit, sudah. Saking rumah sakit udah penuh banget. Lalu begitu banyak kabar orang-orang meninggal. Wah pendeta ini meninggal, pendeta itu meninggal. Wah itu meninggal, wah itu meninggal. Saudaraku meninggal dan segala macamnya. Yang paling memilukan itu ya saudara-saudara. Saya gak pernah bisa lupa ceritanya ya. Ada orang sama rumah sakit dibilang gini. Bro, kamu beli dong yang namanya tabung oksigen di sana. Isiin tabung oksigen. Siap, nanti papamu biar bisa bernafas. Sampai di tabung oksigennya, sampai untuk membeli oksigennya, ngantri saudara-saudara. Begitu sampai di gilirannya dia, ada telepon dibilang, wah bro pulang aja bro, papa udah meninggal. Itu gimana hancur hatinya saudara-saudara. Ngeri banget yang namanya COVID Delta waktu itu, ngeri banget parah. Tapi saudara-saudara ada di sini sehat. Saya lihat nggak ada yang pakai masker ya saudara-saudara ya. Ya nggak apa-apa. Itu berarti udah sehat bu, nggak apa bu. Kita semua sehat walafiat walaupun jangan terlena juga di luar katanya ada berita COVID naik 80% gitu. Tapi selama sudah divaksin jangan lupa booster juga saudara-saudara. Nah kita ini makanya tadi saya bilang kepada saudara-saudara, ayo lihat kanan kiri, kamu itu pemenang. Yes,
Kita ini menang saudara-saudara. Menang atas COVID, menang atas pandemi, menang atas Delta, Omikron segala macam. Ada begitu banyak loh kemarin itu berita-berita tentang apa? Yang namanya bunuh diri. Saya paling ngeri kemarin tuh ada anak sekolah bunuh diri. Lompat dari atas sekolahnya dia sendiri. Dia sekolah di lantai 2 atau 3 dia lompat sampai meninggal di tempat saudara-saudara. Ngeri banget zaman sekarang itu. Nah, saudara-saudara, tapi saudara-saudara ada di sini hidup bernafas dengan baik. Itu karena saudara-saudara itu menang. Itulah salah satu alasan mendasar untuk kita bisa bersyukur. Karena apa? Saya ini sama Tuhan dituliskan sebagai pemenang. Oleh karena itu saya ini bersyukur dan bersuka cita. Mengubah hidup kita. Kalau dulunya bersungut-sungut terus, mengeluh terus. Tapi berubah sukacita, penuh ucapan syukur. Karena kita adalah pemenang-pemenang. Lanjut ya, poin yang ketiga. Ayat yang ke-11 tolong. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara tadi di awal saya udah ngomong ya. Jauhnya perjalanan itu 4.000 kilometer. Naiknya naik onta saudara-saudara. Udah gitu belum cukup saudara-saudara ditambahin. Udah naik onta mereka membawa benda-benda berharga kayak emas, kemenyan, dan mur. Kebayang gak sih? Di tengah jalan kan mereka bahaya banget saudara-saudara. Bisa dirampok, bisa kalau zaman sekarang zaman namanya begal, bisa dibegal zaman sekarang. Wah ngeri banget. 4.000 kilometer bawa emas saudara-saudara. Ngeri banget saudara-saudara. Dan ini dikatakan ya, mereka pun membuka tempat harta bendanya. Mereka membuka tempat, berarti ada tempat khusus. Saya tafsirkan itu gak sedikit yang mereka bawa. Pasti mereka bawa banyak. Nah, ngeri banget 4.000 kilometer bawa emas lagi. Kalau zaman sekarang tuh ya, kalau kita lagi di jalan naik motor tiba-tiba kita lihat ada polisi naik motor gitu ya. Terus di belakangnya ada mobil ini. Mobil biasanya warna biru tua. Di belakangnya ada baknya tapi tertutup. Terus jendela kanan kirinya itu ada teralisnya saudara-saudara. Kebayang ya itu mobil yang biasa ngangkut uang ke ATM gitu saudara. Kalau zaman sekarang ngangkut uang aja pakai pengawal, pakai mobil yang anti maling. Apalagi dulu gak ada kayak gitu. Ngeri banget. Resikonya tinggi banget saudara-saudara. Untuk mereka bawa emas ribuan kilometer. Itu resikonya tinggi banget. Ya kalau rampoknya baik hati, cuma dia ambil emasnya. Kalau sampai dibunuh, nyawanya hilang saudara-saudara. Resikonya tinggi banget saudara-saudara. Tapi mereka tahu, orang Majus itu tahu. Gak mungkin dong ketemu sama tuh yang ada bintangnya itu tuh. Saking luar biasanya anak ini ada bintang di atasnya. Gak mungkin dong kita ketemu sama anak yang menguasai bintang itu. Gak pakai apa-apa, gak bawa apa-apa. Mereka sadar akan hal itu. Dan yuk kita juga mengalami satu perubahan hidup kita. Kalau dulu hidup kita nih ya, dipersembahkan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Itu diubah menjadi untuk memuaskan hati Tuhan. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang namanya hidup kita ini kita tanpa sadar ya. Kita sudah mempersembahkan hidup kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Seringkali kan kita ngomong berdoanya entar dulu deh. IG-nya lagi seru, Instagramnya. Wah gitu ya. Berdoanya entar dulu. Drakornya lagi seru nih. Itu si LG lagi ketemu sama Samsung. Mereka berantem gak ya? Dari Korea kan LG sama Samsung ya bener ya. Atau yang masih yang ini, yang ABG, itu falaknya udah mau dibunuh tuh falaknya tuh. Ayo kita, doanya ntar dulu deh nonton falak dulu. Nah, gitu ya, saudara. Nah, saudara-saudara, kita untuk memuaskan hawa nafsu seringkali itu kita melakukan banyak hal sampai-sampai kita melupakan Tuhan, menomorduakan Tuhan, ntar dulu lah Tuhan. Ke gereja tuh juga kadang-kadang, hari Minggu ke gereja. Wah tadi kan katanya Pak Prima saya Senin sampai Sabtu udah kerja capek bangun pagi. Hari Minggu ke gereja, iya ya capek juga ya. Ntar aja deh hari Natal tanggal 17 minggu depan di Hotel Orange gitu katanya. Enggak kayak gitu saudara, itu juga salah saudara-saudara. Ya, kita memang ada hawa nafsu yang harus kita taruh, kita korbankan, kita tinggalkan hanya untuk mengejar kepuasan
hatinya Tuhan, saudara-saudara. Memang sih ada orang bilang gini, Pak Prima jangan cetek deh, jangan dangkal. Ketemu sama Tuhan emang cuma di gereja Betani. Di rumah saya juga ketemu Tuhan kok Pak Prima. Sering kali ada yang ngomong gitu kan. Saya di rumah berdoa tenang Pak Prima. Pak Prima jam 5 doa pagi kan di sekre. Saya jam 5 doa pagi juga di rumah kok. Bilang gitu kan. Saudara-saudara saya kasih tahu ya. Kalau yang kelihatan mata manusia aja enggak kita lakukan. Apalagi enggak ada yang ngawasin. Pasti lebih enggak dilakuin saudara-saudara. Ada yang ngelihat aja enggak dilakuin. Apalagi enggak kelihatan orang. Lebih enggak dilakuin lagi pasti saudara-saudara. Jadi orang-orang yang ngomong kayak gitu cuma kayak orang-orang ngeles aja gitu. Kan saya bisa ibadah online Pak Prima. Emang ibadah online pasti kusyuk. Beneran nggak ngambil kacang Garuda. Kebayang gak sih lagi nonton ibadah online ini kan online juga nih. Pak Dian lagi puji-pujian. Wah sorak. Pak Dian. Iya. Jadi orang yang ngomong ibadah online kan bisa. Saya sekarang nanya, beneran kusyuk? Iya Kak Pak Prima, bukan kacang Garuda kok. Makan Indomie goreng. Lebih parah. Makan apa? Ibadah sambil makan Indomie goreng. Waduh kawan. Ini hari Minggu guys, waktunya makan mie nih. Nah saudara-saudara, ini ya. Kita itu untuk mencari Tuhan ada harga yang harus dibayar. Dan lanjut, untuk kita memuaskan hati Tuhan, kita tinggalkan hidup yang penuh hawa nafsu kita tinggalkan itu semua. Namanya aja hawa nafsu. Kita cenderung suka akan hal-hal tersebut. Tidur, lalu kita gak ibadah tapi jalan-jalan. Itu kan hal-hal yang enak banget buat kita. Kita refreshing gitu ya saudara-saudara. Tapi percayalah, lanjut yuk. Saat kita saudara-saudara ya, saat kita mempersembahkan hidup kita yang terakhir itu, kita harus mempersembahkan hidup yang berkenan di mata Tuhan. Kita buka ayatnya yuk, ini bagus banget. Udah sering banget kita baca. Roma pasal 12 ayat 1. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat 1. Ini bagus banget nih. Oke. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, tadi saya udah bilang ya. Kalau kita mau mempersembahkan hidup kita, contohnya mengikut Kristus. Mengikut Kristus tuh gampang dan gratis. Berdoa, mengaku sama Tuhan, kurang mantap. Datang ke gereja, dibaptis, dicelup. Kalau dosanya banyak dicelupnya 5 menit. Kalau dosanya dikit dicelupnya 5 detik aja. Enggak gitu. Nanti meninggal saudara-saudara. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Enggak cuma sebagai mengikut Kristus itu enggak. Udah aku dibaptis, yes. Aku jadi orang percaya. Aku nanti masuk surga nanti kalau mati. Itu benar. Tetapi kebenarannya sepotong-sepotong. Tidak menyeluruh. Karena kalimatnya masih koma. Yang benar secara menyeluruh adalah persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan. Masa sih kita ngasih kepada Tuhan hidup yang asal-asalan. Masa sih kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini hidup aku Tuhan, aku berikan padamu. Kalau hari Minggu kan kita ngomongnya gitu ya. Hari Minggu kita religius, kita jadi rohani. Tuhan aku bersuka cita di tempat ini di Betani. Aku bersyukur, aku persembahkan kehidupanku. Tapi yang jadi pertanyaan, Senin sampai Sabtu itu kudus dan berkenan apa enggak? Itu udah jadi pertanyaan. Seringkali kita ngomong, wah kudusnya berkenannya tuh hari Minggu. Kita seringkali kalau lagi ngobrol gitu ya. Wih bro tadi aku ketemu sama artis tuh di bandara ini. Ah ya bener sih. Bener ini hari Minggu kita gak boleh bohong gitu ya saudara. Apalagi ngomongnya di gereja. Apalagi ini di gereja lagi kan gak boleh bohong di gereja. Itu ayatnya mana pasalnya mana ya. Kalau hari Minggu gak boleh bohong gitu ya. Lucu gitu. Nah tapi kita gak boleh kayak gitu. Cuma hidup bener, kudus dan berkenan itu cuma di hari Minggu aja. Gak boleh saudara-saudara. Tapi terus sepanjang kehidupan kita terus melakukan kebenaran. Terus memuaskan hati Tuhan. Mempersembahkan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan saudara-saudara. Lanjut ya, poin yang terakhir, poin yang keempat. Kalau biasanya kan poin cuma 3 gitu kan. Orang mikir, wah poin 3 udah selesai nih. Yes kita habis ini mau latihan paduan suara gitu ya. Sabar, poin yang terakhir. Poin yang keempat, ayat 12 Kak.
Matius 2 ayat 12 saya bacakan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Poinnya please. Yang terakhir, yuk kita ubah hidup kita yuk. Kalau dulu hidup kita ini tidak mau diatur firman Tuhan, sekarang diubah menjadi hidup yang tunduk akan kebenaran. Kita dulu hidup seenak-enaknya ya saudara-saudara ya. Apalagi hidup dalam kedagingan. Enak sekali nuruti kedagingannya karena sifatnya sesuai dengan keinginan hati kita. Pengennya tuh seneng-seneng, pengennya kita tuh istirahat aja di rumah, terus memuaskan apa yang kita mau. Tapi saudara-saudara, kita ubah itu. Ayo kehidupan kita yang dulunya taat sama keinginan kita sendiri, sekarang taat sama yang namanya kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang alasan. Ada banyak orang memiliki alasan untuk nggak taat. Ketika dikasih tahu firman Tuhan, firman Tuhan ini kayaknya paling cocok buat dia tuh. Orangnya nyebelin, dia paling cocok. Seringkali kita ngomong kayak gitu ya, kalau ada dengar firman Tuhan, kita nggak mau taat, tapi kita lebih cenderung kayak ngasih ke orang, itu firman bukan buat aku, itu buat dia tuh. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita juga nggak jarang seperti cermin kehidupan kita, itu kita nggak akan pernah tahu ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki atau enggak kalau nggak punya cermin. Contohnya apalagi ibu-ibu ya, kan nggak mungkin habis make upan lalu nggak bercermin. Pasti mukanya amburadul saudara-saudara, make up tapi tanpa bercermin gitu ya saudara-saudara. Tapi butuh cermin untuk lihat, oh ini eyelinernya kurang panjang nih, panjangin dikit. Oh ini blush on-nya kurang merah. Kalau lebih merah lagi ditabuk sama orang, lebih merah lagi. Dipukul orang jadi merah ya. Saudara-saudara, perlu yang namanya cermin untuk tahu kurangnya itu apa. Yes, ayo dong, firman Tuhan itu udah kayak cermin dalam kehidupan kita. Kita bisa bercermin, aku kurangnya apa ya? Oh seperti anak muda itu ya saudara-saudara ya. Anak muda yang datang sama Yesus, Tuhan aku nih udah ngelakuin loh semua firman Tuhan loh. Ada ya orang sesombong itu ya. Orang yang ngerasa hebat bisa melakukan firman Tuhan 100%. Padahal kalau dia melakukan firman Tuhan 100%, dia udah seperti Henok, diangkat sama Tuhan. Tapi nyatanya belum. Berarti dia masih punya celah, dia belum hidup benar 100% sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih tahu, Tuhan langsung jadi cermin buat dia. Ada satu yang kurang bro, jual hartamu, bagiin ke orang miskin. Lalu orang muda itu pergi dan sedih gitu ya. Saya udah pernah nyampe sama ibunya ya. Pernah gak sih ibu-ibu lagi dandan gitu ya. Oh eyelinerku kepanjangan. Ah biarin aja bodo amat. Eyelinernya makin panjang makin bagus gitu ya saudara-saudara. Kan gak mungkin. Waktu kita bilang wah eyelinernya kepanjangan. Kita akan berusaha berbagai macam cara untuk memendekkannya gitu kan. Seperti itulah firman Tuhan. Firman Tuhan udah ngasih tahu kita. Kasih satu kekuatan buat kita ya. Karena memang saya akuin saya tadi di awal sudah saya bilang. Melakukan firman Tuhan. Taat sama firman Tuhan itu sulit banget. Karena kita memang kecenderungannya berbuat dosa. Sulit banget karena itu bertentangan dengan kedagingan. Tapi kita itu bisa kok taat sama firman Tuhan. Karena kita sadar taat akan firman Tuhan itu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, begitu banyak ribuan halaman ditulis di Alkitab ya saudara-saudara. Ada gak sih orang yang melakukan firman Tuhan hidupnya jadi enggak baik? Ada mungkin, ada Pak Prima. Itu tuh Yusuf tuh udah ngelakuin firman Tuhan lalu hidupnya bener. Nyatanya masih masuk penjara. Lalu jadi budak Pak Prima. Tapi lihat dong endingnya. Sekalipun dia masuk penjara, sekalipun jadi budak. Lihat hidupnya jadi orang nomor 2 waktu itu di Mesir. Saudara-saudara bisa lihat siapa aja yang ada di Alkitab yang hidupnya taat sama firman Tuhan. Pasti hidupnya menerima kebaikan dalam kehidupannya. Kebaikan Tuhan itu kan kita selalu nyari ya. Kita kan selalu pengen Tuhan, aku pengen dong Tuhan diberkati Tuhan. Aku pengen dong Tuhan memberkati aku. Melihat kebaikan seumur hidupku. Wah itu ayat bagus banget ya. Aku pengen dong Tuhan selama seumur hidupku aku berbahagia. Lihat anakku aku berbahagia. Lihat pekerjaanku aku bahagia. Aku pengen dong melihat kebaikan-kebaikan kayak gitu. Yes. Tapi kan ada hal yang harus kita lakukan. Hal yang harus kita lakukan. Untuk melihat kebaikan dalam kehidupan kita adalah taat akan firman Tuhan. Sulit, benar sulit.
Tapi yuk pada siang hari ini kita berdoa. Bukan sudut pandang kita, ternyata kita pun juga harus berubah. Berubah untuk mencari wajah Tuhan, berubah menjadi orang yang bersuka cita, berubah untuk orang yang menjadi orang-orang yang mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan, dan berubah untuk kita menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan perjamuan kita. Saudara-saudara, apakah ada yang belum dapat perjamuannya? Kita akan pujikan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mau lahir di bumi yang fana ini menjadi serupa dengan kami, menjadi manusia. Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan seperti-Mu Tuhan. Tuhan kami yang baik dan mau mengerti kehidupan setiap kami ya Bapak. Tuhan, kalau di tangan kami ada anggur dan roti, ini semua kami syukuri ya Bapak. Karena tidak akan ada di tangan kami anggur dan roti tanpa pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Saudara-saudaraku, kita angkat roti kita tinggi-tinggi sebagai bentuk hormat kita akan tubuh Kristus yang dipaku di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Saudaraku, mari angkat anggur tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi di atas kepala kita sebagai bentuk penghormatan atas setiap tetes darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang telah kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita menyembah Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kebaikanmu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu bagi kami. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur firman yang disampaikan luar biasa, mengenai Natal di tahun ini Tuhan. Kami mau lebih ke depan kami Yesus. Biarlah sukacita terus mengalir dari depan kami dan memberikan yang terbaik dari kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang menghadiri Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami percaya segala apapun yang menghadapi pergumulan, kami percaya bila sukacita terus nampakkan dari tempat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga bersyukur bertubuh dan saudara yang kami terima pada siang hari ini. Berkati juga bersama Imam Jaya, tanpakan Imam Muhammad, bagi pelayanannya bagi siang hari ini untuk Bapak Ibu sudah bertanya lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai persembahan yang kedua, kita akan memberkati setiap kita bersama pada siang hari kami percaya usaha pekerjaan mereka semuanya kau berkati, semua korban kemuliaan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami semuanya siap memberi sama-sama mengatakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara, silakan menabur. Tuhan Yesus memberkati. Karena dengarkan kita dengan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati.
depan tanggal 17 kita ada ibadah Natal bersama jam 5 sore di Hotel Orange ya. Ibadahnya cuma 1 kali Pak Saudara. Jadi ibadah yang jam 8 sama jam 10 tidak ada. Ya kita mau bersama-sama ibadah bersama di Hotel Orange jam 5 sore Pak Saudara. Pak Saudara saya mengajak semua teman-teman atau saudara yang ingin merayakan Natal bersama di Hotel Orange Saudara. Dan yang kedua Saudara, mungkin ada yang Pak Saudara ingin menabur kembali untuk Natal yang akan kita adakan Pak Saudara. Kami buka lebar, sudah ada nomor rekening yang ada, silakan Bapak Saudara berikan taburannya ataupun sampaikan kepada full time yang ada saat ini Saudara. Kita aja yang tambahan firman Tuhan, tambahan pengumuman pada siang hari ini saja untuk bangkit berdiri Saudara. Kita akhiri pada siang hari ini. Beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, mengagungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, mengagungkan nama-Mu. Bapa besar, berbadan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, berbadan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bahwasanya tidak akan ada yang seperti Engkau Tuhan yang amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, setiap puji-pujian kami, setiap penyembahan kami ya Bapak, itu semua kiranya berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, itu semua boleh mengubah hidup kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapak bagi gereja PTN Denpasar ya Bapak. Untuk setiap pemimpin gereja, yaitu Bapak Pendeta Freddy Riva dan juga Ibu Meli Riva, juga gembala cabang di tempat ini Bapak Yosi Riva dan Ibu Ella Riva. Kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu, para hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memakai mereka lebih dahsyat lagi. Tanda-tanda mujizat menyertai dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan, supaya boleh menjadi gembala, memimpin kami di tempat ini, membawa kami domba-domba-Mu makin dekat kepada rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi gereja PTN Denpasar. Kami berdoa supaya sekiranya Tuhan, kalau saat ini kami masih kontrak, tapi kami yakin dan percaya dengan iman kami, saat ini juga kami sudah menerima gedung gereja secara permanen ya Bapak. Apapun yang diperlukan, baik itu dana maupun perizinan-perizinan, itu semua Tuhan sudah sediakan dan cukupkan bagi gereja PTN Denpasar. Tuhan, kami saat ini berdoa juga, rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Bapak, supaya sekiranya Tuhan memulihkan dan mengangkat bangsa Indonesia ya Bapak. Ada berbagai macam hal-hal yang terjadi bangsa ini ya Bapak, tapi kami tetap yakin, tetap percaya tangan Tuhan
tidak pernah lepas atas bangsa Indonesia, senantiasa memegang bangsa Indonesia, membawa bangsa Indonesia kepada pemulihan dan pada kemajuan yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya, seluruh jajaran menteri, aparat sipil negara, TNI, Polri, dari yang paling atas sampai yang paling rendah. Kami berdoa supaya mereka yang ada di dalam pemerintahan ini semua mereka diberikan dari Tuhan hikmat kepada mereka, supaya mereka Tuhan bisa memiliki ide-ide mengentaskan Indonesia dari berbagai macam krisis. Tuhan juga memberkati kami, orang percaya yang ada di bangsa ini. Kami rindu ya Bapak, supaya kami Tuhan tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, yang menikmati keselamatan daripadamu sendiri, tapi kami mau membagikan keselamatan darimu kepada seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati seluruh orang-orang percaya, orang Kristen yang ada di bangsa Indonesia, memiliki hati yang penuh belas kasihan, sehingga kami mau pergi dengan kaki kami. Kami pakai tangan kami untuk meraih jiwa-jiwa, merangkul mereka, merebut mereka dari kuasa kegelapan kepada kuasa terang yang ajaib. Indonesia bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada siang hari ini untuk setiap jemaat Gereja Betani Denpasar. Tuhan, dalam kehidupan kami memiliki pergumulan, kami memiliki kerinduan, tapi Tuhan tahu sampai yang paling dalam dari hati kami. Tuhan tahu, dan kami yakin percaya Tuhan menjadi satu-satunya harapan kami, jawaban kami, dan sanggup untuk melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami Tuhan, jemaat Betani Denpasar menjadi jemaat Betani yang sukses, keluarga Betani yang sukses, sukses dalam setiap apapun yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami. Pekerjaan kami sukses, pelayanan kami sukses, keluarga kami sukses, pendidikan kami sukses, semuanya yang kami lakukan sukses dan berhasil. Kemanapun kaki kami pergi, senantiasa dilindungi oleh Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami hendak pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Besok kami siap untuk beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kami sepanjang minggu ini, menerima berkat-berkat daripada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapak. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Saudara-saudaraku, mari kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kita terima bersama-sama dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. El Shaddai. Memberkati. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun
the girls tonight.